Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ayat tolabah tahta riayati kismi markazi tatwir al-lughat Jami'ah Surakarta al-Islam al-Hukumiyah. بهذه الفرصة الثمينة سنتحدث عن استراتيجية إجابة الأسئلة في اختبار توسع. Jadi kawan-kawan semua, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi-materi terkait dengan tema-tema yang ada dalam Maharatul Istima', yaitu al-khiwar wal kalam. Jadi ada dialog dan ada monolog. Sudah sampai pada sekitar 15 tema itu ya. Sekarang pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai strategi, kemudian untuk menjawab pertanyaan terkait dengan Maharatul Istima' atau kemampuan mendengarkan. Jadi tes nanti itu kan seperti yang saya jelaskan pada pertemuan pertama, ada 3 kategori. Pertama adalah Maharatul Istima', yaitu tes mendengarkan. Yang kedua adalah yaitu kaidah atau dalam bahasa Inggris structure. Yang ketiga adalah qiraah. Maka pada semester 1 ini fokus pada Maharatul Istima'. Apa saja nanti yang akan teman-teman hadapi, nanti akan kita bahas, dan strateginya seperti apa. Oke, langsung saja kita menuju ke materi. Oke, di sini ada takniatul pada halaman, kalau di yang saya dapat ini halaman 49. Ini di buku di PDF ya. Ada takni atau ijabatil as'ilah, jadi teknik menjawab pertanyaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kawan-kawan semua silahkan pahami instruksinya pada masing-masing bagian serta jenis soalnya itu apa saja. Nah, ini penting ya. Jadi nanti kalau sudah paham jenis soalnya, instruksinya apa, dan jenis-jenis soalnya seperti apa, maka nanti akan mudah ketika nanti sudah diputar audio suara, maka tidak perlu lagi mendengarkan taujihat, tidak perlu lagi mendengar perintah atau arahan. Jadi langsung fokus ke soal. Ya, seperti itu ya. Jadi pahami dulu arahannya. Jadi arahan insya Allah ini semuanya sama nanti. Sama dengan yang ada di buku ini arahannya. Jadi nanti ketika sudah masuk tes, nggak perlu lagi teman-teman sekalian mendengarkan taujihatnya, langsung fokus ke soal. Yang kedua, perhatikan jawaban yang ada dari lembar soal masing-masing soal saat diperdengarkan persiapan dialog serta soal. Nah, setelah ada taujihat nanti akan ada percakapan atau ini. Nah, pas posisi itu silahkan sebelum masuk, sebelum mendengarkan percakapan atau monolog atau dialog yang memang nantinya digunakan untuk sebagai acuan dalam menjawab pertanyaan, maka pahami dulu kok maknanya apa, kemudian konteksnya apa, seperti itu ya. Itu nomor 2. Kemudian yang ketiga, dengarkan dengan penuh konsentrasi dan fokus berarti pada percakapan yang sedang berlangsung ya. Jadi fokus pada percakapan yang ada, isinya apa itu ya. Kemudian yang ketiga, maksimalkan kemampuan istimewa pada soal pertama pada masing-masing jenis. Jadi fokuskan pertanyaan pada awal-awal pertanyaan pada masing-masing jenis, karena biasanya awal pertanyaan itu merupakan soal yang paling mudah, sedangkan soal yang paling akhir itu adalah yang paling susah pada tiap-tiap jenis, tiap-tiap nau itu ya. Kemudian selanjutnya ada 4 jenis soal ya. Ini jenis soal pertama. Jenis soal pertama itu seperti yang saya ungkapkan, itu isinya adalah ungkapan-ungkapan umum dalam bahasa Arab atau ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam keseharian dalam bahasa Arab. Misalkan ada kata kaifahaluk. Kaifahaluk itu sebenarnya jawabannya apa toh itu ya. Nah, ini artinya kalau bagaimana kabarmu. Lah biasanya dijawab dengan bi khair walhamdulillah. Jadi alhamdulillah baik-baik saja. Apakah afwan? Tidak tepat. Barakallahu fiik, tidak tepat juga. Kudu amin wa antum khair, tidak tepat juga. Yang paling tepat adalah jawabannya bi khair walhamdulillah. Ini adalah jawaban yang tepat untuk ungkapan kaifahaluk.
ini teman-teman harus paham, harus apa? Harus mengingat-ingatnya ya. Jadi sapaan pagi itu seperti apa? Contoh, sobahul khair, selamat pagi, jawabannya apa? Terus kemudian apa itu namanya? Sapaan malam, masaul khair, jawabannya apa? Masaun nur, seperti itu ya. Sebelum teks ini nanti juga ada, sudah ada. Ini contoh, sobahul khair, jawabannya adalah sobahun nur, seperti ini. Oke, lanjut sekarang tipe kedua. Tipe kedua ini seperti pertama itu adalah ungkapan mengenai yang sering kita pakai dalam percakapan bahasa Arab. Ungkapan apa saja kayak tadi ungkapan pagi, kemudian menanyakan kabar, ketika berpisah seperti apa dan lain-lain. Sekarang yang kedua, ini teman-teman akan mendengarkan al-khiwar. Jadi percakapan al-qasir, percakapan pendek di mana nanti akan ada pertanyaan seputar konten atau isi dari percakapan tersebut ya. Percakapan pendek itu paling cuman ada 2 kali atau 4 kali percakapan itu ya, 2 kali 3 kali percakapan. Nah pertanyaan apa tentang mada, apa isinya, apa sih dari man, siapa, kaifa, bagaimana, kemudian mata, kapan, limada, mengapa, kemudian aina, di mana. Contoh dalam percakapan 2 orang ini hanya 2 saja. Khalil, kaifa haluk? Khalid, maaf. Khalid, kaifa haluk? Khalil, bagaimana kabarmu? Khalil, ana bi khair alhamdulillah. Jadi ini kalau kita ini berarti ini hanya ungkapan menanyakan kabar. Mana yaqulu Khalid? Apa yang dikatakan oleh Khalid? Khalid ini berarti bertanya mengenai keadaan Khalil atau kondisi Khalil. Huwa, coba sekarang kita lihat, huwa yas'alu an sihhati Khalil, dia menanyakan kesehatan Khalil. Huwa yas'alu an qissati Khalil, dia menanyakan tentang kesehatan Khalil. Huwa yas'alu an sihhati Khalil, sihhati Khalid, dia menanyakan tentang kesehatan Khalid. Kemudian huwa yas'alu an khissati Khalil, dia menanyakan tentang jam Khalil. Jadi yang paling tepat adalah karena yang bertanya adalah Khalid, yang ditanya adalah Khalil, maka yang benar adalah alif. Wa yas'al an sihhati Khalil, yang ditanya itu kan kabarnya Khalil gitu ya. Nanya tentang kesehatan itu kabar ini ya. Kesehatan Khalil. Terus soal kedua, ainal aulad, anak-anak di mana itu ya. Sa'dun fil hamam yatawadda, Sa'ad di kamar mandi sedang berwudu. Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an, Sa'id di kamar mandi sedang membaca Al-Quran. Wa amas Sa'idah fil musola tusolli, sedangkan Sa'idah berada di musola sedang sholat. Nah, ini ada 3 informasi, ada Sa'dun, Sa'idun, dan Sa'idah. Terus kemudian aina Sa'id, Sa'id itu di mana? Sa'id berarti yang kedua ini Sa'id. Nanti teksnya kalau di soal itu tidak ada ya. Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an, Sa'id di kamar sedang membaca Al-Quran. Sa'id fil hujrati yatlu al-kitab, Sa'id fil hujrah yuratibul kitab. Ini keywordnya adalah yuratib. Yuratib itu merapikan. Yuratib itu merapikan. Sa'id fil hurfa yaqra, ini membaca. Baca tapi ada jaridah. Jaridah itu koran. Terus Sa'id fil hurfa yatli al-jidar, Sa'id di kamar sedang yatli. Yatli itu adalah mengecat. Jidar itu tembok. Yang tepat adalah alif. Kitab Al-Quran itu bisa dinamakan dengan Alkitab juga. Dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi yang tepat adalah alif, walaupun sebenarnya ini juga kurang begitu ini. Jadi Sa'id di kamar, yatlu itu sinonim dari kata yaqra yang artinya membaca. Tilawah itu loh. Yatlu tilawah. Ya, dah sekarang baiklah kita akan beranjak ke tipe ketiga. Tipe kedua ya. Tipe pertama adalah ungkapan-ungkapan sederhana bahasa Arab. Jadi ungkapan-ungkapan yang ada dalam keseharian dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah short dialog. Jadi ada al-khiwar al-qasir, percakapan pendek di mana kita akan mencari tahu konteks dari percakapan itu gitu ya. Sekarang adalah al-khiwar at-tawil, percakapan yang
lumayan panjang. Contohnya ini ada al-khiwar li-raqmi 14 hatta 15. Jadi percakapan untuk nomor 14 sampai 15. Berarti dalam satu percakapan ini nanti akan ada 2 pertanyaan seputar kontennya gitu ya. Udah langsung aja kita lihat. Pertama nanti yang tidak akan muncul dalam lembaran teman-teman semua itu hanya jawabannya saja. Nanti teman-teman lihat saja, oh jawabannya apa ya. Coba, hal syatak di al-outlata fi London. Nah, ini dipahami dulu. Apakah kamu akan mengisi liburan di London? Apakah kamu akan mengisi liburan di Jakarta? Apakah hal jawu fi London baridul an? Apakah cuaca di London sekarang itu dingin? Hal jawu fi Jakarta baridul an? Apakah cuaca di Jakarta sekarang dingin? Nah, ini berarti konteksnya itu kan liburan dan cuaca itu ya. Coba kita lihat apa isi percakapannya dan soalnya apa. Yuk, assalamualaikum ya Badar. Ini antara Hasan dan Badar. Assalamualaikum ya Badar. Assalamualaikum Badar. Anak Hasan atakalamu min London. Saya Hasan, saya berbicara dari London. Ini berarti via telepon itu ya, via telepon, tidak via secara langsung tapi mungkin via telepon atau via internet itu ya. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan ya Hasan, kaifal jauh London. Bagaimana selamat datang Hasan. Kaifal jauh London. Bagaimana cuaca di London? Al jawu baridun fi London. Kata Hasan, cuaca dingin, sedang dingin di London. Hadza faslu sita, ini sekarang musim dingin. Hadza faslu sita, ini masih dingin. Wa darajatul hararah fiha tahta sifar, dan suhunya sekarang tahta sifri. Tahta sifri ini di bawah 0 derajat. Kaifal jawu fi Jakarta, bagaimana cuaca di Jakarta? Kanal jawu haron, cuacanya panas. Wahwal an udil, tapi sekarang ini sedang saja. Wadarajatul hararah fihi ishrun, dan suhunya sekitar 20 derajat. Mada sayaqulu Hasan ba'da dzalik? Apa? Nah, ini pertanyaannya setelah ada percakapan seperti ini, setelah banyak percakapan, apa yang sebenarnya akan dikatakan oleh Hasan setelah itu? Ini kan terakhir ini kan kanal jauh haron wa uhal mutadin al-bawah ishrun. Sebenarnya apa yang akan diungkapkan oleh Hasan setelah ini itu ya. Ya. Kemudian kita lihat Hasan maka pertanyaan tepat untuk atau ungkapan yang tepat untuk melanjutkan percakapannya adalah hal satak di al-utlata fi hal satak di utlata fi Jakarta. Ya, maaf, ini yang benar adalah alif itu ya. Oke, setelah ini, ini pertanyaan ini cukup sulit dan harus butuh perkiraan. Jadi yang paling tepat adalah alif. Hal satak di al-utlata fi London. Apakah kamu akan mengisi waktu liburan di London? Karena apa? Karena karena Badar ini asalnya dari karena Hasan ini berasal dari London. Maka dia ingin mengajak si Badar untuk ke London gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya soal kedua, kaifal jawu fi London? Al jawu baridun fi London wa darajatuha tahta sifri. Ya, alif yang benar ya. Jadi di bawah 0 derajat seperti itu. Itu contoh yang kedua. Jadi percakapan panjang dan biasanya diisi dengan lebih dari satu pertanyaan. Sekarang yang ketiga adalah anna ar-rabi' min fahmil masmu', yaitu kaitannya dengan al-kalam al-qasir, yaitu ungkapan monolog. Itu
semacam cerita tapi bukan dialog ya. Jadi semacam cerita kisah ya. Contoh, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saja ada dalam apa itu namanya al-kalam ini nanti atau monolog ini. Jadi nanti teman-teman akan mendengarkan sebuah pernyataan lumayan panjang atau cerita yang lumayan panjang, kemudian setelah itu akan muncul lebih dari satu pertanyaan, bisa dua pertanyaan itu ya atau tiga itu ya. Coba sekarang mal hadaf min hadhil khitabah al-qasirah, apa tujuan monolog singkat ini? Mal fiqrah, ini pertanyaan seputar yang terkait dengan monolog nanti ya. Mal fiqrah ar-ra'isiyah min hadhil khitabah al-qasirah, apa ide pokok dari monolog singkat ini atau ungkapan singkat ini? Liman tuqsadu hadhil khitabah al-qasirah, untuk siapa apa itu namanya khitabah al-qasirah ini atau monolog singkat ini? Ayo ibaratin la tudkar khitabah al-qasirah, ungkapan apa yang tidak disebutkan dalam monolog singkat tadi gitu ya. Oke, langsung saja. Ini contoh ya, soal untuk monolog ya. Tentang imtihanat, ujian. Contoh ini, lil imtihanat anwa'un katsiratun. Jadi ujian itu ada berbagai macam jenisnya. Min ahamiyatiha al-ikhtibarat syafawiyah wal ikhtibarat taqlidiyah wal ikhtibarat mawdu'iyah. Jadi ada namanya, ada beberapa macam. Yang pertama adalah tes lisan, kemudian tes taqlidiyah, ini adalah essay. Yang ketiga adalah tes objektif. Tes objektif itu maudu'iyah itu objektif itu seperti multiple choice itu ya, yang memiliki jawaban pasti. Kalau taqlidiyah tadi adalah esai, syafawiyah itu ujian lisan. Wa tu'tabaru al-ikhtibar asy-syafawiyah aqdamaha jami'an wa aktsaru intisharan. Ujian lisan itu tu'tabaru al-ikhtibar asy-syafawiyah, ujian lisan merupakan ujian yang paling lama. Wa aktsaru intisharan, dan yang paling banyak digunakan ya. Wahia daruratun lima'rifati salamatin nutqi wa maharatil qira'ah wal qudrah ala ta'biri wal khitabah. Tes ini itu penting untuk mengetahui salamatin nutqi. Jadi apa itu namanya, benar dan salahnya pengucapan, wa maharatil qira'ati, dan kemampuan membaca, wal qudrah ala ta'bir, kemampuan mengungkapkan, kemampuan apa itu namanya, menyusun kata, wal khitobah, dan kemampuan untuk berpidato. Itulah salah satu tujuan dari tes lisan. Wahya ta'tamidu ala tawjih su'al aw aksar tilmid fil fasli. Wahya ta'tamidu ala tawjih su'alin aw aksar likulli tilmidin fil fasli. Biasanya ujian lisan itu menyampaikan atau memberikan satu pertanyaan atau lebih kepada siswa di dalam kelas. Pemberian satu pertanyaan atau lebih kepada siswa di dalam kelas. Wahada minan naw'il imtihan yakun aktsaru najahan fil fasli qalilul adadi. Dan jenis ujian ini itu yakunu aktsaru najahan, akan lebih berhasil di dalam kelas ketika qalil adadi, jumlah siswanya itu sedikit gitu ya. Jadi ujian lisan itu akan efektif ketika siswanya sedikit. Au alladzi yumtahanu fihi talamid yaumiyan wa bi tariqatin mustamirrah, atau ujian ini diberikan kepada siswa secara bertahap, berkala, setiap hari, wa bi tariqatin mustamirrah, dan terus menerus, continue. Jadi dilakukan dalam setiap hari dan terus menerus. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan, mal hadaf min hadil khitab al-qasirah, tujuan dari apa itu namanya, monolog singkat ini apa? Tukhbiruna an fawaidil ikhtibarat, tukhbiruna an anwa'il ikhtibarat, tukhbiruna musykilatil ikhtibarat, tukhbiruna najihil ikhtibarat. Ya, jawaban yang tepat adalah tukhbiruna anwa'il ikhtibarat. Jadi ini kan tadi menjelaskan tentang macam-macam tes atau macam-macam jenis tes itu ya, jenis-jenis tes ya. Maka yang jelas adalah menjelaskan kepada kita tentang macam-macam tes. Kalau awal manfaat tes ya, kalau alif itu
jim itu tentang permasalahan dalam tes, tidak. Dal itu keberhasilan dalam tes. Yang terakhir adalah ba. Yang nomor 21, fi ayyi faslin tunasibul imtihanat asy-syafawiyah, di kelas apa atau di apa, fi ayyi faslin tunasibul imtihanat asy-syafawiyah, sebenarnya tes lisan itu cocok untuk kelas seperti apa, itu ya. Alif, fil fasli qalilul adadi, fil fasli kasirul adadi. Yang pertama adalah di kelas yang jumlah siswanya sedikit. Yang ba ini adalah di dalam kelas yang jumlah siswanya banyak. Di dalam kelas untuk lil atfal atau anak-anak. Ini untuk di kelas untuk orang-orang dewasa. Yang tepat sesuai dengan bacaan yang dengan jenis monolog adalah alif yang jumlahnya sedikit, gitu ya. Itu tadi jenis keempat. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang langsung ke soalnya, ya, langsung ke pertanyaannya, bagaimana cara menjawabnya, itu ya. Seperti itu. Begitu saja. Naktabi bihadzal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.